Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum dari kelas 8A. Saya akan mempresentasikan tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. A. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. 1. Latar belakang kedatangan bangsa Barat. Mengapa bangsa-bangsa Barat tertarik dengan kekayaan Indonesia? Kekayaan apa saja yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia? Yaitu 1. Daya tarik Indonesia bagi bangsa Barat. Bangsa Barat membutuhkan rempah-rempah, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa-bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah sehingga bangsa Barat berusaha memperolehnya. B. Motivasi 3G. Apa itu 3G? Yaitu Gold, Gospel, dan Glory. 3G merupakan motivasi bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra. Gold artinya emas, tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Glory bermakna kejayaan bangsa, tujuannya mencari kejayaan atau kekuasaan atas wilayah jajahannya. Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani. Yang ketiga, revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Revolusi industri semakin berkembang sejak ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada tahun 1796. Oleh karena itu, dia mendapatkan gelar sebagai Bapak Revolusi Industri. Kekayaan alam Indonesia berupa rempah-rempah menjadi salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Mereka menjadi kaya raya karena memperdagangkan hasil bumi Indonesia dengan harga yang tinggi. Sampai saat ini, semua hasil bumi tersebut masih tumbuh subur di Indonesia. Bangsa Indonesia harus selalu memperhatikan bidang pertanian dan perkebunan sehingga tetap menjadi penghasil utama rempah-rempah dunia. Yang kedua, kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Bagaimana proses kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia? Kegiatan apa saja yang mereka lakukan dalam perjalanan tersebut? A. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang mencapai Kepulauan Nusantara. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Portugis tiba di Ternate Maluku tahun 1512 di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Awalnya masyarakat Maluku menyambut baik dan saling berebut menanamkan pengaruh kepada Portugis agar Portugis dapat membeli rempah-rempah dan membantu masyarakat Maluku menghadapi para musuh. Yang B. Ekspedisi bangsa Inggris. Sir Francis Drake. Pada tahun 1577, Drake berangkat berlayar dari Inggris ke arah barat. Dalam pelayarannya, rombongan ini memborong rempah-rempah di Ternate. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC. Pengaruh Inggris tidak terlalu banyak karena terjadi perebutan kekuasaan antara EIC dan VOC milik Belanda. Yang C. Kedatangan bangsa Belanda ke Jayakarta. Pada tahun 1595, rombongan ekspedisi pertama bangsa Belanda berangkat di bawah komando Cornelis de Houtman. Pada pelayaran kedua ini dipimpin oleh Jacob van Eyck dan Van Werwijk. Kali ini Belanda lebih ramah dalam kedatangannya di Indonesia sehingga mereka disambut dengan baik. Tanggal 20 Maret 1602, Belanda menciptakan kongsi dagang yang disebut VOC dengan tujuan mendapatkan keuntungan besar-besarnya serta memenangkan persaingan akan perdagangan yang ada di Indonesia. Nah, sejak saat itulah bangsa Belanda melakukan ekonomi monopoli di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.